Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Rabbil Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita afiah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki untuk berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan ajaran Islam ini ajaran yang mengajak kepada kebahagiaan, selalu mengajak kepada keselamatan. Al-Quran mengatakan wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah selalu mengajak kepada negeri yang penuh keselamatan. Begitu juga doa-doa yang kita panjatkan selalu, yang kita dengarkan selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi Islam ini ajaran-ajarannya selalu mengajak kepada kebaikan dan kebahagiaan, kesenangan. Dimulai dari amalan yang berupa fisik, yang berupa lisan, berzikir, tilawah Al-Quran. Betapa kita setelah kita berzikir, setelah kita membaca Al-Quran, turun ketenangan itu. Setelah kita salat, setelah kita membantu orang lain, apalagi ketika kita sudah membantu orang lain itu, orang lain tersebut meluncur dari lisan itu mendoakan. Alangkah tenang dan bahagianya hati orang yang memberi. Jadi Islam ini selalu mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat. Begitu juga yang termasuk amalan hati, bersabar, bersyukur, ridha, tawakal, ikhlas, cinta, kasih sayang, dan ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan Bapak Ibu rahimakumullah, sebuah ungkapan yang dahsyat menurut kami. Seorang ulama mengatakan, "Lau kasyafallahu al-ghita'a li 'abdihi wa anna Allah kaifa yudabbirul umura kullah wa kaifa aktsara hirsan ala maslahatil abdi lil abdi nafsihi wa arhamu bihi minal abdi ladzabal qalbu muhabbatan lillah wa la taqatta'a qalbuhu syukran lillah." Kira-kira kalau bahasa kita itu, jikalau ya, kalaulah Allah buka penutup, Allah buka tirai, bagaimana dia mengatur urusan hambanya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan hambanya yang lebih maslahat bagi dia. Dan kalaulah dibuka bagaimana Allah menyayangi hambanya bahkan lebih sayang daripada ibunya, maka sungguh hati seorang hamba ini akan meleleh. Hati ini akan meleleh, Pak, karena cinta kepada Allah. Dan hati ini akan hancur berkeping-keping karena saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah perjalanan hidup Bapak mungkin yang jauh umurnya daripada kami. Begitu juga Ibu. Perjalanan hidup ini kalaulah Allah buka pengaturannya, betapa banyaknya kegagalan, rencana, keletihan, kekecewaan yang tidak sesuai rencana Allah pertemukan kepada kita. Tapi kalaulah Allah buka, itulah yang terbaik, kata Allah,
Itulah yang terbaik. Meleleh hati kita, Pak. Ya Allah, untungnya lah saya dapat kawan dengan orang tuh. Ya Allah, untungnya saya dak ke situ, dak lulus itu, tidak mengerjakan hal itu. Kalaulah kita tahu endingnya, maka kata ulama ini, kalau Allah buka itu, meleleh hati kita ini, mahabbatan lillah, karena cinta kepadanya, dan hancur berkeping hati kita ini karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk contoh dari amalan hati, yaitu ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga Islam ini mengajarkan banyak kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan seperti mana seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Wahai Rasul, apa itu kebaikan? Kata Rasulullah, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah kebaikan. Tapi ini kan masih umum nih. Akhlak yang baik itu masih terlalu umum. Dijelaskan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Apa itu? Simpelnya seperti ini. Simpelnya husnul khuluq itu, kata beliau Ibnu Mubarak, bastul wajah. Wajah yang ceria, tersenyum sesama muslim. Wajah yang tidak ada sinis, wajah yang tidak ada cemeeh, wajah yang tidak ada ngejek. Itu termasuk akhlak yang baik. Kemudian apa lagi? Wabadzlul ma'ruf, berusaha dia untuk berbuat kebaikan. Ada kesempatan dia buat kebaikan, dilakukan. Sampai-sampai amalan yang paling rendah dalam Islam itu membuang sampah atau mengambil duri yang bisa mencelakakan orang di jalan. Makanya ulama dulu itu dia gabungkan, Pak, ketika dia mengambil penghalang atau mengambil benda yang bisa membuat orang celaka di tengah jalan, dia gabungkan dengan amalan yang paling tinggi. Sambil dia ngambil sampah dibaca la ilaha illallah. Digabung amalan yang paling tinggi dengan amalan yang paling rendah. Jadi datanglah sahabat ini kepada Rasul menanyakan tentang kebaikan tadi. Apa itu kebaikan? Simpelnya adalah bastul wajah, wajah yang ceria, sesama muslim, berbagai mungkin berbeda pandangan dan lain sebagainya, tetap ada tersenyum, tetap baik. Begitu juga berusaha memberikan kebaikan. Yang terakhir adalah waqaful adza, menahan dari semua yang menyakitkan. Itulah husnul khuluq, itulah akhlak yang baik secara ringkasnya. Kemudian apa lagi? Rasulullah terangkan kebaikan itu yang mendatangkan ketenangan. Kebaikan itu yang mendatangkan ketenangan. Nanti bisa kita rasakan, Pak, betapa kita setelah melakukan sholat ini ada ketenangan tersendiri. Makanya kata para ulama, setidaknya ada 3 nih. Ketenangan seseorang ketika beribadah, ketenangan seseorang ketika bermaksiat. Yang pertama, kamu tenang ketika melakukan taat itu. Sedang melakukan itu tenang. Yang kedua, tenang ketika mengingatnya. Ya Allah, dulu saya pernah berjemaah di situ, dulu pernah tilawah di sini, membantu ini, tenang. Kesenangan yang ketiga adalah nanti ketika dia melihat balasan kebaikan itu, nanti akan datang kesenangan itu. Begitu juga dengan keburukan, akan datang kesusahan, akan datang kekecewaan, kesedihan ketika ketika setelah selesai melakukan keburukan, dan ketika dia mengingat keburukan itu, dan ketika nanti akan dia melihat apa yang ia dapatkan dari keburukan itu. Begitu juga apa kata Rasulullah tentang keburukan adalah hati yang waswas, hati yang wakarihta ayat tali alaihin nas, takut manusia itu tahu ketika dia melaksanakan itu. Kita takut orang tahu, kita tahu ketahuan, itu sudah termasuk dari kaidah. Itu bisa jadi keburukan. Itu adalah keburukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan yang mendatangkan ketenangan, kebaikan apapun itu, sebenarnya seperti yang kata Sayyidina Ali menarik juga. Ketika dia bercengkerama dengan kawan-kawannya, kan sedang otak, sedang santai. Apa katanya? Saya tidak pernah melakukan kebaikan, dan orang lain tidak pernah melakukan keburukan kepada saya. Lah, kan engkau orang baik, banyak amal, banyak membantu ini segala macam, dan banyak orang yang benci engkau. Kata Ali, lah bukankah Al-Quran sudah mengatakan in ahsantum li anfusikum, kalau engkau melakukan kebaikan itu untuk engkau sendiri, dan jika kamu melakukan keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Jadi pada
memang ada efek kebaikan kepada orang lain, tapi itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu maka tidak sama ya, maka tidak sama orang yang contohnya sekarang orang yang saudara-saudara kita yang berjihad itu tidak sama. Dalam Quran dikatakan fa innahum ta'lamuna kama ta'lamun. Bisa memang orang yang berjihad di jalan benar terluka, letih, capek. Tapi orang yang sedang melaksanakan keburukan, kemaksiatan, dia capek dan letih juga. Tapi berbeda, yang satu mengharapkan ridha Allah, yang satu akan terjadi penyesalan yang dahsyat akhirnya kalau dia tidak bertaubat. Kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulan kultum kita pada hari ini adalah bahwasanya ajaran-ajaran Islam ini mengajak kita semua kepada keselamatan, kepada kebaikan, dan jangan kita jadikan itulah sebuah beban. Yang kita jadikan itu sebuah hal yang menyulitkan. Sehingga dengan itu Allah beri taufik kepada kita semua insyaallah subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.